Bali United gagal menang, Teco sebut gol Persib Bandung tidak sah. Pelatih Bali United, Stefano Teco Cugura, kecewa dengan hasil imbang yang diraih timnya saat menjamu Persib Bandung dalam laga tunda pekan ke-12 Liga 1 2024/2025. Bali United gagal menang akibat gol Persib Bandung pada menit ke-90+3. Teco menilai gol penyama kedudukan Persib Bandung yang dicetak oleh Gustavo Franca tidak sah. Menurutnya, terjadi pelanggaran yang luput dari pandangan wasit M. Ervan Effendi sebelum gol itu dicetak. Gol Persib saya rasa tidak sah. Ada pelanggaran sebelumnya yakni M. Rahmat yang dilanggar, harusnya VAR dicek, tapi tidak ada, ujar Teco seusai laga. Pemain Bali United sempat melakukan protes agar wasit meninjau VAR. Namun, wasit tetap menyatakan gol Persib Bandung itu sah. Teco pun terlihat emosi dan geram hingga akhirnya diberi hadiah kartu kuning. Saya kecewa ketika saya juga diberikan kartu kuning. Padahal saya tidak melakukan apa-apa. Saya tanya langsung saat laga berakhir. Tapi dia diam, imbu pelatih asal Brasil itu. Duel panas Bali United vs Persib Bandung tersebut diwarnai hujan kartu. Selain Teco, 6 pemain Bali United juga menerima 8 kartu kuning plus akumulasi 1 kartu merah. Mereka adalah Nofri Setiawan, Privat Barga, Elias Dolah, Kadek Arel Priyatna, Kadek Agung Witnyana, dan Yabes Roni yang menerima akumulasi. Kubu Persib Bandung juga turut mendapat hadiah kartu kuning dari wasit. Mereka adalah Mark Klok, Gustavo Franca, David da Silva, dan pelatih Bojan Hodak. Laga tersebut berakhir imbang dengan skor 1-1. Bali United unggul lebih dulu pada menit 47 lewat gol Rahmat Arjuna Reski. Namun, Persib berhasil menahan imbang tim tuan rumah lewat gol Gustavo Franca pada menit 90+3. Tiron yang diragukan, menjawab dengan elegen, sosok Tiron Del Pino diragukan banyak orang saat diputuskan kembali akan dipakai jasanya oleh Persib Bandung di Liga 1, sebab, ia sempat dibekap cedera panjang yang dialami di awal musim 2023/2024. Bahkan, karena cederanya, Tiron harus benar-benar tak bermain lagi untuk Persib pada musim 2023/2024. Setelah pulih pun, ia justru dipinjamkan ke klub Thailand, Ratchaburi FC. Di sana, pemain berposisi gelandang itu memperlihatkan performa gemilang. Bermain 15 kali di Thai League, ia mengoleksi 5 gol dan 2 assist. Sedangkan di Thai League Cup, ia bermain 2 kali dengan koleksi 1 gol. Pelatih Persib Bojan Hodak lalu memutuskan menarik lagi Tiron Del Pino usai masa pinjamannya tuntas. Pemain asal Spanyol itu diputuskan dipakai lagi untuk menggantikan Stefano Beltrame. Hal itu tak sia-sia, Bojan Hodak bisa memaksimalkan kemampuan Tiron, ia piawai membuka ruang, jadi kreator serangan, pemberi umpan, hingga tajam sebagai pencetak gol. Kritikan tajam sempat dialamatkan sebagian bobotoh kepada Tiron di awal musim ini karena performanya sempat tak sesuai ekspektasi. Namun perlahan, pembuktian terus diperlihatkan Tiron. Hingga di satu momen, Tiron bahkan pernah melakukan selebrasi tangan menutup telinga. Itu seolah jadi jawaban bahwa ia tak terpengaruh dengan kritik dan hinaan, performa terbaik akan ia berikan untuk Persib. Perjalanannya bersama Persib sejauh ini pun sangat penting. Ia jadi elemen penting di balik sukses Persib jadi juara paruh musim. Tak cukup sampai di situ, catatan pribadinya juga mentereng. Bahkan, bisa dibilang Tiron adalah pemain paling sip musim ini di Persib. Jawaban elegan diberikan Tiron. Di Liga 1, ia tampil dalam 16 laga, hasilnya, 8 gol 7 assist sukses ia buat. Tak hanya itu, ia juga mencatatkan 6 laga di AFC Champions League 2 dengan koleksi 3 gol dan 1 assist. Namun di AFC Champions League 2 Persib sudah tersingkir dari fase grup. Meski begitu, Tiron masih berpeluang membawa Persib meraih gelar juara Liga 1 musim ini. Kastanir ingin angkat trofi juara lagi bersama Persib. Gervane Zejandrik Adonis Kastanir mengaku sangat antusias untuk memperkuat Persib. Menjelang bergulirnya Liga 1 2024/2025,
Castanir telah menyepakati kontrak kerja sama berdurasi 1,5 tahun dengan Persib. Saya sangat antusias bisa menjadi pemain Persib. Ini adalah klub besar dengan sejarah dan supporter yang hebat, kata pemain kelahiran Rotterdam, Belanda, tanggal 9 Juni tahun 1996 itu. Castanir punya pengalaman bermain di negara-negara Eropa seperti Belanda, FC Dordrecht, ADO Den Haag, NAC Breda dan PEC Zwolle, Jerman, FC Kaiserslautern, Inggris, Coventry City, Skotlandia, Hearts, dan Spanyol, Castellon. Bahkan Castanir pernah merasakan trofi juara ketika berbaju Coventry City di League One 2019/20 dan Hearts di Championship League 2022/21. Pemain berkebangsaan Curaçao itu pun bertekad untuk melakukannya bersama Persib. Saya bersemangat untuk bisa menjadi juara di Indonesia bersama Persib yang tengah berusaha melakukan back-to-back. Saya juga berharap bisa segera bertemu Bobotoh semuanya di stadion pada pertandingan kandang nanti. Harapnya. Sebelum bertolak ke Jayapura, Persib jalani latihan pemulihan. Persib menjalani latihan pemulihan di hotel tempat mereka menginap di Bali. Program latihan dilakukan sebelum tim terbang ke Sentani, Jayapura via Jakarta. Sesi latihan dilakukan sebagai upaya untuk mempercepat pemulihan kondisi pemain setelah menahan imbang Bali United 1-1 pada laga tunda pekan ke-12 Liga 1 musim 2024/2025 di Stadion Kapten Iwayan Dipta. Dipimpin pelatih fisik Persib, Miro Patrick, pemain memulai latihan dengan peregangan. Setelah itu, pemain menjalani latihan di tempat kebugaran. Rahmat Irianto dan kawan-kawan menutup sesi latihan di kolam renang. Beberapa pemain seperti Ciro Aves, Kevin Mendoza, Beckham Putra Nugraha, dan Gustavo Framcat tidak mengikuti program ini. Persib tak punya cukup waktu untuk bersantai, sebab tim asuhan Bojan Hodak harus terbang ke Sentani untuk menghadapi PSBS Biak pada laga pertama putaran kedua di Stadion Lukas NMB. Kemungkinan Freds Butuan kembali ke Persib. Pasca meninggalkan Persib pada pertengahan musim lalu, Bobotoh merindukan peran Freds sebagai game changer kala tim deadlock. Kecepatan dan tusukannya ke dalam kotak penalti sangat diandalkan pelatih Bojan Hodak saat itu, namun sang pemain harus hengkang dengan alasan tugas kesatuan TNI memanggilnya. Pelatih Malut United Imran Nahumaruri angkat bicara soal banyaknya permintaan agar pemainnya Freds bisa balikan dengan Persib. Kalau itu saya enggak bisa berkomentar, karena saya juga belum tahu ya, saya enggak bisa banyak berkomentar, kita lihat nanti, jawab Imran. Ya, jendela transfer tengah musim akan dibuka mulai tanggal 19 Desember tahun 2024 ini. Ada kesempatan Freds untuk kembali ke Persib dalam waktu dekat. Kesempatan bermain pemain kelahiran Ternate ini juga terbilang minim di Malut United musim ini. Ia tampil di 9 pertandingan, sekali sebagai starter dan 8 kali masuk sebagai pengganti. Bukti Freds belum bisa move on dari Persib adalah, setelah berbaju Malut United, ia beberapa kali tertangkap basah menonton langsung pertandingan Maung Bandung di Liga 1. Hal tersebut yang membuat Bobotoh semakin yakin hatinya masih biru, ingin membela klub besar asal Jawa Barat ini. Komisaris Persib Umuh Muhtar berharap Freds mau kembali ditimang klub lamanya musim lalu di putaran kedua Liga 1 tahun 2024 sampai tahun 2025. Insya Allah Freds mudah-mudahan bisa kembali lagi di putaran kedua, harap Umuh. Lebih lanjut ia menyebutkan peluang pemain bernomor punggung 21 itu Komebak adalah 70%, ya gak bisa diperkirakan, mudah-mudahan 70%, insya Allah, kembali, tambahnya.